Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Ya, saudara, seberapa banyak kita yang sering mendengar bahwa kehidupan kita atau kehidupan keluarga kita ini sering diibaratkan dengan yang namanya bahtera, betul? Kalau kita seorang pemuda-pemudi yang memasuki pernikahan, mereka akan dikasih tahu bahwa mereka sedang memasuki yang namanya bahtera rumah tangga. Betul saudara? Itu bukan cuman orang Kristen, tapi orang dunia pun berkata seperti itu, bahtera rumah tangga. Kehidupan juga seringkali diumpamakan dengan yang namanya bahtera kehidupan. Nah, kenapa enggak dibicarakan pesawat kehidupan atau pesawat rumah tangga atau mobil kehidupan atau mobil rumah tangga? Nah, saudara, kemarin kita satu keluarga, kita ini dapat kesempatan dengan anugerah Tuhan kita ini bisa menikmati yang namanya berlayar, saudara. Dan kita berlayar bukan pakai kapal pesiar, kita pakai yang namanya pinisi. Pinisi itu semacam apa ya? Semacam kapal kayu but tapi yang lebih besar, saudara. Ya. Dan saat saya berlayar ini saya banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran tentang yang namanya bahtera. Dan kita mungkin bisa mengambil hal ini supaya kita lebih jelas. Kenapa sih kok hidup kita ini diibaratkan seperti bahtera keluarga, bahtera kehidupan. Ya, saudara, kita mau sama-sama belajar dari pengalaman yang saya ambil atau keluarga kita kemarin alami. Saudara, waktu kemarin kita pergi ke sebuah pulau dan memang untuk menikmati beberapa pulau di sekitarnya itu memang semuanya pakai yang namanya kapal pinisi. Ya. Kapal ini akan berlayar untuk mengelilingi beberapa pulau dan kita harus bermalam, saudara. Waktu itu kita ambil yang 2 malam, saudara. 2 malam kita ada di kapal ini. Nah, saudara, hari H waktu kita mau berlayar, kita sebelumnya sudah booking semuanya. Oke, kita mau booking karena waktu-waktu ini kan waktu liburan anak-anak ya. Yang namanya kapal di sana itu bisa rebutan, saudara, karena ramai banget yang datang di sana. Dan kita sudah pesan, kita sudah pilih kapal. Kita sudah pilih kapal dan kita pikir, wah ini udah bagus lah. Cukup untuk keluarga kita dan teman-teman kita yang ada di sana. Akhirnya hari H kita naik, kita kan belum pernah tahu, cuman tahunya kan dari foto ya saudara ya, bagus. Kita naik ke kapal itu. Saat kita naik, oh bagus, semuanya bagus. Kita menikmati itu saudara. Dari dermaga kita pergi yang namanya satu pulau kecil tujuan kita. Itu kira-kira perjalanan 1 jam lah saudara. Gak jauh. 1 jam. Nah saat itu kita menikmati semuanya perjalanan. Wah bagus ya, ternyata alam Indonesia itu bagus banget. Gak kalah dengan luar negeri. Ya, kita melihat yang namanya bukit-bukit batu. Bukan bukit batu lah saudara, bukit batu tapi bisa tumbuh rumput gitu, bagus banget. Dan akhirnya kita menikmati perjalanan itu dan akhirnya kita lihat, waduh ini sunset bagus banget, yang namanya langit itu ya, bagus tapi ada awan hitam saudara. Tapi kita ya pikir di sana jarang hujan sih saudara, udah nggak musimnya hujan harusnya. Dan waktu itu kita nikmati, kita tiba di tempat itu. Dan akhirnya kita berhenti di tempat ini. Dan nanti kita akan pergi yang namanya mendaki bukit untuk menikmati di sana. Nanti mau pakai yang namanya kapal kecil saudara, skoci. Dan saat tiba di situ, guide ngomong, waduh ini saya lihat di sebelah sana hujan. Kelihatan ya saudara ya, kalau jauh hujan itu kan kelihatan tuh. Hujan, ini ada resikonya Pak. Kalau kita naik skoci, kita mau ke tempat tujuan, nanti kalau hujan di tengah itu, waduh itu repot, kita udah gak bisa kemana-mana.
dan gelombang akan agak besar. Akhirnya kita memutuskan udahlah, kita mau skip lah, kita nggak terlalu kepengen hiking kok, kita masih capek gitu. Kita mau menikmati di dalam kapal aja. Oke, akhirnya ya udah diputuskan kita di kapal ini aja ya. Kapal itu berlabuh kan, akhirnya di situ. Dan saudara, bener nggak berapa lama hujan datang deras banget saudara. Berat, deras. Waduh, kita masuk kan ke bagian dalam, bagian ruang makan. Kita duduk di situ, hujannya tambah besar saudara. Tambah besar, kita sambil makan, ngobrol sana sini, masih santai saudara. Tiba-tiba kita lihat saudara, ada air yang netes. Cukup deras saudara. Cukup deras ada di daerah ruang makan. Waduh, ini kapalnya bocor. Terus coba dicek, kita ngecek kamar masing-masing. Ada 4 kamar, kita cek kamar masing-masing. Kamar saya aman, kamar teman saya dibuka, netes saudara. Dan netesnya di mana? Di kasur. Yang di ruang makan netesnya di mana? Dari jendela-jendela, pinggir-pinggir. Ya. Waktu itu kita berusaha tenang, oh nggak apa-apa. Kita cuman ngomong sama ABK kapal, Pak ini kok bocor, oh ya saya infokan. Diinfokan, tapi nggak bisa ngapa-ngapain saudara. Saat hujan itu ada, terus ngucur terus airnya. Akhirnya saya coba telepon kepada orang pemilik kapal, Pak ini kapal, Bapak sudah periksa Pak, ini kapal bocor loh Pak. Masa Pak, ini kapal ini baru direnovasi 3 bulan yang lalu, kapal ini baru. Gitu. Bocor Pak, tapi kenyataannya Pak, gitu. Bocor. Dan saudara, saat bocor itu Tuhan, membuat kita ini jadi nggak tenang saudara. Kita kan bukan orang yang biasa tinggal di kapal ya. Aduh ini jangan-jangan kalau bocornya cuma di atas aja. Kalau di samping-sampingnya bocor gimana nanti kalau air masuk? Takut kan saudara? Nah saudara, saat berlayar saya ambil poin pertama. Kita jangan membiarkan kapal kita ini bocor saudara. Kalau kita mau menikmati yang namanya perjalanan berlayar bersama Tuhan. Bahtera rumah tangga kita mau menikmati kehidupan berkeluarga. Jangan sampai kapal kita ini bocor. Apa sih sebenarnya yang membuat kapal kita ini sering bocor? Salah satunya saudara adalah mulut kita. Suami istri, kalau sedang marah, sedang emosi, kadang kita mengeluarkan sebuah kata-kata yang sebenarnya cuma asal. Tapi itu secara tidak sadar kita sedang membuat kapal kita ini bocor. Dan kapal bocor ini masalahnya tidak dapat dideteksi saat belum ada hujan atau badai. Saudara. Ini yang bahayanya saudara. Kita seringkali mengeluarkan perkataan yang gak penting atau mengutuki anak kita mungkin, istri kita, suami kita berbicara hal-hal yang tidak baik. Tapi itu secara tidak langsung itu membuat kapal kita ini bocor. Makanya kita ini harus hati-hati. Karena beberapa pertengkaran suami istri atau pertengkaran yang ada di rumah tangga ini, seringkali setelah diselidiki, kenapa sih kok bisa akhirnya meledak seperti ini? Ternyata hanya dari hal-hal yang sepele saudara. Mungkin suaminya berkata, kamu ini bukan tipeku sebenarnya. Bicara seperti itu. Saudara, istri dengar seperti itu saudara. Ucapan yang sependek itu, 2-3 kata, itu bisa diingat terus-terusan saudara. Dan membuat dia ini nggak percaya diri. Dan membuat dia ini, aduh aku ini orang yang nggak dicintai oleh suamiku. Sehingga dia mempunyai yang namanya luka dalam hidupnya. Yang suatu saat hujan badai datang, itu bisa meledak dan lain sebagainya saudara.
Mungkin perkataan yang diucapkan loh. Saat ditanya suami, kamu ini pernah ngomong seperti itu? Kapan ya? Bahkan yang ngomong saudara, nggak ingat saudara. Suaminya sendiri nggak ingat. Cuman ngomong asal. Nah saudara, hati-hati saudara. Terutama saat kita sedang dalam bersih tegang, atau kita dalam kondisi emosi, ke anak kita, misalnya anak kita, nilai ulangannya jelek atau lain sebagainya. Jangan mengutuki anak kita. Jangan langsung ngomong, kamu ini memang gak ada harapan. Kamu ini memang anaknya siapa sih? Loh kok udah tahu anak sendiri ditanyain anaknya siapa saudara? Seringkali perkataan itu akan membuat kapal bahtera rumah tangga kita ini menjadi bocor saudara. Hati-hati saudara. Yang pertama, jangan sampai kapalmu bocor. Tahan mulut ini. Saudara, kita mau sama-sama baca dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Saya baca ya saudara ya. Dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ayat 10 garis bawahi, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, di sini semuanya mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, kalau kita mau melihat hari-hari baik kita alami di depan kita, yang pertama dikatakan ia harus menjaga lidahnya. Saudara, walaupun seringkali apa yang ada di depan kita ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan, mari belajar. Kita sudah diajar yang namanya kuasa perkataan. Perkatakan perkataan iman. Mungkin hari ini engkau belum bisa membayar hutangmu, tapi perkatakan, Tuhan sudah menyediakan berkat untuk aku boleh membayar hutangku. Mungkin hari ini kontrakanmu habis, tapi Tuhan berkata, Tuhan sudah menyediakan tempat yang terbaik untuk hidupku, untuk keluargaku. Kita harus perkatakan, yang namanya kuasa perkataan itu penting. Supaya apa? Kapal kita ini gak bocor saudara. Ya, itu yang pertama saudara. Yang kedua saudara, pelajaran yang bisa didapat saudara. Saat kapal kita bocor ini saudara, waktu kapal kita bocor, itu yang namanya tetesan air itu bisa turun ke ranjang saudara. Saudara bisa bayangkan saat itu terjadi, saudara bisa tidur nggak? Nggak bisa tidur, mikirin. Seringkali mungkin hari-hari ini engkau bikin pusing dengan hal-hal yang membuat engkau nggak bisa tidur. Itu mungkin tandanya kapalmu lagi bocor. Kita harus mulai tambal. Setiap mulut-mulut kita ini jangan menjadi bocor mulut. Jangan suka ngomongin orang, ngomongin suami, ngomongin istri, ngomongin sesama teman kita di gereja ini. Jangan bocor mulut saudara. Ya. Yang kedua saudara, sebuah kapal saat berlabuh, itu dia akan menurunkan yang namanya jangkar saudara. Dikatakan Tuhan itu adalah sauh. Ya, sauh itu adalah jangkar. Bukan Tuhan. Iman pengharapan itu seperti sauh saudara. Yang harus dilempar seperti kapal melemparkan jangkar. Supaya apa? Supaya saat dia berlabuh dan nanti ada gelombang, ada angin, kapal ini tidak bisa dibawa oleh arus saudara. Nah saudara, iman dan pengharapan itu penting. Supaya kita bisa mempunyai yang namanya hidup kita ini tidak gampang digoyangkan saudara. Kita dikatakan kita harus punya yang namanya iman yang teguh. Di dalam iman itu ada pengharapan saudara. Tapi saudara, kemarin waktu kapal kita akan berlabuh di sebuah pulau,
Saya ini tanya, Pak, kita ini mau berlabuh di sini, Pak. Enggak, Pak. Kita ini sedang mencari. Kamu mencari apa, Pak? Itu di pinggir pulau itu ternyata ada yang namanya seperti ada tanda-tanda gitu, saudara. Kalau di bawah itu adalah tempat parkir. Nggak bisa kapal itu parkir sembarangan, itu ternyata nggak bisa. Kita nggak bisa melempar jangkar, sebuah kapal nggak bisa melempar jangkar sembarangan. Aku mau berhenti di sini, lempar jangkar, udah. Nggak bisa, saudara. Harus apa? Kapal ini, jangkar itu, harus bertemu yang namanya batu karang yang kuat. Saudara, saya belajar sesuatu. Oh, kita ini seringkali mempunyai iman pengharapan. Tapi kita lemparkan kemana iman dan pengharapan kita itu? Seringkali kita hanya melemparkan iman dan pengharapan kita ini kepada orang yang lebih kuat, saudara. Atau kepada kekuatan kita sendiri. Dan itu enggak cukup, saudara. Ketika badai datang, kapal kita akan dibawa hanyut. Karena apa? Karena jangkar kita tidak menempel kepada batu karang yang kuat. Saudara, pastikan iman kita lemparkan dan menyangkut kepada batu karang yang kuat, yaitu Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Pengharapan kita harus kepada Tuhan, saudara. Jangan kepada yang lain. Apa yang kau anggap kuat. Jangan berharap kepada orang, jangan berharap kepada hamba Tuhan, jangan berharap kepada yang lain. Tapi biar iman dan pengharapan kita ini harus kepada Tuhan. Karena saat sebuah jangkar kapal itu sampai nyangkut ke batu karang yang kuat, saat itulah, saat badai datang, saat gelombang datang, kapalnya tidak akan digoncangkan. Saudara. Nah, tapi ada hal yang menarik, saudara. Waktu itu saya melihat di sana kan banyak kapal. Ada 2 kapal, depan belakang. Yang di belakang ini, kapal besar, dia menambatkan yang namanya tali ke kapal yang pertama. Saya tanya, saya pikir loh ini kok kayak tergandeng ya, saudara ya. Saya pikir apa mogok kapal yang di belakang, pakai tali. Saya tanya, Pak, itu kenapa sih? Kapal yang di belakangnya kok nempel ke tali ke kapal yang di depan? Oh, karena dia tidak menemukan batu karang di bawahnya. Yang kapal depan, dia sudah parkir, dia sudah menemukan yang namanya batu karang. Kapal belakang ini enggak ketemu, makanya dia harus nyangkol ke kapal yang mempunyai sauh yang nyantol ke karang. Saudara, saya berpikir, seringkali saudara, kita ini kan sering mendengar ya, aduh imanku ini enggak nyampe. Pemimpin mungkin menubuatkan sesuatu kepada kita. Dan wah, enggak mungkin lah, enggak nyampe, imanku enggak nyampe. Sering kita dengar seperti itu. Saat iman kita enggak nyampe saudara, itu artinya apa? Iman kita ini belum nyantol saudara, kepada Tuhan. Tapi ada hal yang harus kita lakukan. Kita harus nyantol saudara, kepada iman pemimpin kita. Makanya perlu yang namanya komunitas saudara. Saat iman kita nggak nyampe dan kita ada di komunitas yang kuat, itu akan membuat paling tidak saat ada badai, kapal kita ini nggak hanyut saudara. Saudara, yang namanya gelombang itu, kita berenang di laut, kita berenang di sini, tiba-tiba kita nggak tahu arusnya lagi kencang, kita bisa tiba-tiba ada di jauh saudara. Kapal ini harus nyangkut saat engkau mengalami yang namanya iman yang runtuh. Jangan berdiam diri, engkau harus cari komunitas yang kuat. Makanya jangan tinggalkan persekutuan di mana engkau ada, ditanam. Kalau enggak kuat, ngomong sama pemimpin, tolong topang aku ya, tolong doain aku dulu. Tapi enggak selamanya harus seperti itu saudara. Karena kita juga harus menumbuhkan iman kita. Ya, itu pengharapan saudara. Yesus adalah batu karang. Nah saudara,
Tapi Tuhan pengen kita ini punya yang namanya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saudara, saat kapal kita berlabuh dan kita mau menikmati yang namanya keindahan-keindahan alam yang ada di sekitarnya, kapal ini nggak bisa sampai ke pinggir pantai, itu nggak bisa. Waktu itu kita mau menikmati yang namanya, kita mau snorkeling. ABK kapal-kapal. Siapa di sini yang mau snorkeling? Ditanyain dulu. Ada beberapa yang nggak mau. Ibu Nani tentunya nggak mau snorkeling ya, tapi mau menikmati. Saya mau ada di pinggir pantai, saya mau menikmati bersama kalian. Wah. Tapi syaratnya satu, saudara. Kalau kamu mau menikmati yang namanya janji Tuhan, tujuannya kita berlayar ini bukan cuma ada di kapal, saudara. Kita mau mengunjungi tempat-tempat, spot-spot bagus, dan itu harus adanya di darat, saudara. Tapi caranya gimana? Nggak bisa kita pakai kapal besar. Kapal itu ada yang namanya skoci. Tadinya saya itu nggak tahu, ini kenapa ya kapal kok pakai skoci gini ya? Emangnya kita nanti mau cuman mungkin untuk darurat gitu, saya pikir. Ternyata enggak. Saat kita mau menikmati tempat yang disediakan atau yang dituju, kita harus turun naik skoci kecil. Skoci kecil ini enggak setenang saat kita naik kapal besar, saudara. Waktu itu awal kita, waduh ini goyang enggak ya naik kapal ini ya, kecil gini ya, kapal plastik gini ya. Goyang enggak ya? Kalau kamu mau menikmati, kamu harus naik skoci. Karena kalau kamu naik kapal besar terus, kamu kapal ini akan menghantam yang namanya batu karang dan bisa kandas, saudara. Jadi kita semua harus naik skoci untuk kita boleh menikmati tujuan tempat wisata itu. Saudara, ini berkata apa? Tuhan rindu kita punya waktu pribadi dengan Tuhan. Untuk menikmati, kadangkala untuk menikmati sebuah janji Tuhan, kita harus naik yang namanya skoci bersama Tuhan. Enak gak? Seringkali, saudara, kita ini diguncang dengan yang namanya ombak. Ombak kecil pun kerasa, saudara, kalau naik ke skoci. Pendek gitu, air masuk, mungkin kita basah lah, kena yang namanya cipratan air atau gelombang air yang masuk. Tapi nggak ada cara lain. Kalau kita mau menikmati perbuatan Tuhan yang dahsyat, janji Tuhan yang ajaib, kita harus naik skoci itu sendiri bersama dengan Tuhan. Saudara, ada yang namanya berkat barengan. Saat kita di gereja, kita menikmati yang namanya janji Tuhan yang bersama-sama. Tapi ada yang namanya janji Tuhan untuk kita pribadi. Tuhan rindu, jangan takut untuk kita turun naik skoci bersama Tuhan. Karena Tuhan sediakan yang ajaib. Tuhan sediakan di darat itu ada yang ajaib. Engkau akan menikmati semua yang Tuhan sediakan. Seringkali, saudara, kita ini saat pelayanan di tempat ini rame-rame, senang ya. Dulu kita cuman adanya di gereja saja. Tapi sejak kita pelayanan ke pulau-pulau, kita sering diutus yang namanya berdua-berdua. Dan kelompok kecil kita untuk pergi ke pulau-pulau. Dan seringkali saat ditanyain, kamu dapat apa pelayan-pelayan ini? Waktu mereka setelah pelayanan dari pulau-pulau. Dan mereka menceritakan, aduh ajaib Tuhan. Kenapa? Karena saya mengalami hal yang tidak pernah saya bayangkan. Saya ini orang yang takut gitu. Saat pelayanan ditanyakan, saya ini orang yang takut ngomong di depan orang. Waktu itu saya harus pergi ke sebuah tempat yang saya nggak kenal siapa-siapa. Di situ saya harus pergi ke sekolah-sekolah, pergi ke gereja-gereja, untuk mengajar di sana dan untuk berdoa, untuk mengajak orang. Tapi yang ajaib, saudara, saat kita pergi dalam kelompok kecil atau diutus sendiri-sendiri itu,
Seringkali kemuliaan Tuhan nyata dan kita melihat pengalaman pribadi bersama Tuhan. Tuhan bukakan yang ajaib di tengah-tengah kita. Seperti lagu tadi. Berkat kemurahan Tuhan itu mengikuti setiap langkah kita. Dan kalau kita rindu, tadi kita sudah menyanyikan itu. Kalau kita mau melihat yang ajaib Tuhan nyatakan dalam hidup kita, jangan takut. Saat Tuhan menyuruh, ayo naik sekoci bersama dengan aku. Aku mau engkau mempunyai pengalaman pribadi denganku. Saudara, jangan takut. Naikilah sekoci itu, karena Tuhan mau menyatakan yang ajaib yang ada di darat sana. Berkat yang luar biasa. Saya percaya pengalaman berlayar ini, cerita ini bisa membukakan dan kita boleh belajar. Kenapa? Kalau kita mau menikmati yang namanya bahtera rumah tangga, kita harus belajar berlayar. Jangan bocor. Mulut kita harus dijaga. Saat kita melemparkan iman dan pengharapan kita, pastikan kita melemparkan hanya kepada Tuhan. Dan saat iman kita belum nyampe, jangan lupa kita punya teman-teman pemimpin di gerejamu. Engkau harus terus nempel supaya engkau tidak hanyut. Dan yang keempat, jangan takut untuk menaiki sekoci itu, supaya kita punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, dan itu yang akan membuat kita boleh menikmati berlayar bersama dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, hidup berumah tangga masuk dalam bahtera itu tidaklah sesuatu hal yang mudah. Tapi satu perkara kita tahu, kita kalau percaya kepada jurumudi, itu kita akan pasti sampai. Ya. Saudara kalau ada di lautan, itu saudara itu nggak ada travel light, betul nggak? Jadi rasanya seperti kita di pesawat, nggak ada travel light di sana. Ya, kita cuman pasrah aja, duduk manis, menikmati baca firman, atau kita tidur, tiba-tiba nyampe tujuan. Ya, karena apa? Karena ada pilot dan juga karena ada jurumudi. Ya, kita sebenarnya tidak bisa arahnya bahtera ini mau kemana, arah kapal ini mau kemana. Tapi kita sudah tahu, kita punya tujuan dalam kehidupan kita. Kita tahu kita sudah di planning sama Tuhan. Ya, kalau jurumudi kita adalah Tuhan, itu otomatis kita tuh nyampe, nikmati kehidupan bersama dengan Tuhan, nanti nyampe. Ya, pasti Tuhan akan membuat sesuatu jalan keluar apabila terjadi sesuatu. Seperti yang kita kemarin alami, sekalipun ada masalah, tapi kalau kita serahkan kepada orang yang sudah kita percayai, mereka bisa ngatur, ya, sehingga semuanya bisa terselesaikan. Ya. Yang penting kita tenang, menyerahkan semuanya kepada jurumudi, itu nanti beres. Ya. Dia bisa mengatur segala sesuatu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Maka apa? Tuhanlah yang mengatur segala-galanya. Yang penting akhirnya nyampe. Ya. Kita tenang aja dalam menghadapi badai apapun. Percaya bahwa kita punya jurumudi yang melebihi daripada segala-galanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Terima kasih selama 1 jam kami boleh menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Terima kasih dan terima kasih dan terima kasih. Saat ini ya Tuhan, kami tetap berdoa dimanapun kami berada saat ini. Apapun yang menjadi masalah kami dalam rumah tangga kami, di dalam perekonomian kami, di dalam menghadapi sakit penyakit kami
kami berdoa saat ini ya Tuhan, mungkin banyak pergumulan yang ada dalam hidup kami, dan saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu turun atas kami. Biarlah Engkau yang kami mau menyerahkan semua masalah kami kepada Engkau jurumudi kami. Engkaulah penolong kami. Engkaulah yang mengatur hidup kami. Engkaulah yang memproteksi kami. Sehingga kami percaya di dalam menghadapi masalah apapun, Engkau akan membawa kami selamat sampai tujuan. Karena kami tahu setiap hidup kami sudah Engkau rencanakan, Engkau planningkan. Dan apa yang menjadi planning-Mu itu adalah yang sangat sempurna dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, semua masalah kami hari ini kami persembahkan kepadamu. Biar Kau turun tangan dan menyelesaikan semua masalah kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dan saat ini kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa saat ini, Engkau tahu keadaan bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau tahu berita-berita yang kami banyak mendengar Tuhan. Adanya resesi, adanya perkara-perkara kebangkrutan di mana-mana. Bapak, kami datang kepadamu. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kami yang bisa berbuat adalah kami berdoa kepada Tuhan yang memegang kendali di dalam segala perkara. Oleh karena itu ya Bapak, kami datang di hadapan-Mu. Engkau yang akan mengendalikan pemerintahan negara kami. Engkau sanggup untuk membuat segala sesuatu sehingga mengakibatkan banyak perkara yang terjadi dalam negara kami membawa kebaikan buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa akan konferensi-konferensi yang saat ini G20 yang diadakan. Kami minta anugerah-Mu turun. Engkau turut campur di dalam segala perkara. Sehingga semua keputusan yang diambil adalah keputusan yang berasal daripada-Mu. Engkau membatalkan semua keputusan-keputusan yang bukan berasal daripada-Mu. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami. Berikan kepadanya hikmat dan pengetahuan kebijaksanaan untuk dapat mengambil semua keputusan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pada saat ini juga berdoa buat cuaca. Kami berdoa Tuhan saat ini buat bencana-bencana yang Kau izinkan terjadi. Kami minta dimanapun juga anak-anak-Mu berada, lepaskan kami dari semua bencana itu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dan saat ini kami mau menerima daya tahan tubuh yang baru. Kami minta di dalam nama-Mu. Daya tahan tubuh masuk dalam sumsum kami, masuk di dalam nadi kami, masuk di dalam tulang-tulang kami, dan seluruh organ dalam tubuh kami menerima daya tahan tubuh ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami ada virus apapun, ada penyakit apapun tidak mengenal dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami bersyukur karena kami percaya kami mempunyai jurumudi yang luar biasa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Saat ini kami mau masuk dalam pengurapan. Bapa yang di surga, biarlah hari ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Biarlah hidup kami penuh dengan urapan yang daripada-Mu. Biarlah mata kami penuh dengan urapan-Mu. Telinga kami penuh dengan urapan-Mu. Bibir, mulut kami dan hati kami penuh dengan urapan-Mu. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau patahkan. Bapa, ini tangan kami. Berkati tangan kami. Biar hari ini apa yang kami kerjakan tidak ada yang gagal. Semua yang kami kerjakan adalah mendatangkan berkat yang berkelimpahan. Biarlah Kau pimpin kaki kami Tuhan. Sehingga kaki kami ini tidak menyimpang daripada jalan-Mu.
Hari ini kami boleh melakukan semua pekerjaan kami bersama dengan Engkau. Karena kami berjalan bersamamu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Biar sepanjang hari ini kami bersamamu Tuhan. Sampai nanti malam kami boleh beristirahat. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu kami mempunyai Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.